Kepada semua pemirsa, pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam hari ini kita bisa bertatap muka meskipun dari jauh. Dan alhamdulillah semuanya kita masih mendapat kenikmatan, itu kenikmatan kesehatan jasmani dan rohani. Alhamdulillah. Salawat dan salam kemuliaan diaturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya di yaumil akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kepada semua pemirsa, kelihatannya sudah lama tidak pernah berjumpa kita pada saat ini, karena kita masih dekat dengan bulan Syawal. Kita ucapan minal aidin wal faizin wal makbulin bi kulli amin wa antum bi khairin taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Maaf lahir dan batin. Demikianlah apa yang saya sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Abah Yai Mas'ud Abdul Qadir selaku pimpinan Pondok Pesantren Darul Amanah. Insya Allah walaupun hanya sekedar sambutan, insya Allah bisa mengobati kangennya kita terhadap Pondok Pesantren Darul Amanah. Nah, baik, langsung saja ini, seperti yang kita ketahui terkait dengan webinar ini, pada kesempatan malam hari ini, karena ini yang perdana, kita kebetulan ada alumni ini. Kita malam hari ini mengundang 2 alumni, walaupun yang semua yang di sini insya Allah semuanya alumni nggih. Yang pertama yaitu Bribda Muhammad Nahar Surur. Yang kedua nanti juga ada pembicara yaitu Bu Bidan. Kalau kita sih nyebutnya di sini biasanya Ustadzah Indah Husniah ya. Beliau selaku ketua dari bagian kesehatan di Pondok Pesantren Darul Amanah. Baik, kalau begitu kita pada saat ini kita langsung saja ya, kita bisa menuju ke Bribda Muhammad Nahar Surur, salah satu anggota kepolisian Republik Indonesia, yang tepatnya di Polres Kabupaten Kendal. Mas Nahar sudah ready? Sudah Ustaz. Sudah ya. Padahal kita sering ketemu di WA padahal ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, yang kami muliakan Abah Kiai Haji Mas'ud Abdul Qadir selaku pimpinan Pondok Pesantren Darul Amanah. Yang pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT pada kesempatan kali ini, walaupun melalui online kita bisa bermuajah, bisa bertemu tatap muka, walaupun belum bisa real. Semoga ini menjadikan semakin eratnya alumni-alumni Darul Amanah yang masih mengabdi maupun yang sudah lulus maupun yang berkarya maupun berkarir di luar Darul Amanah. Salawat salam tak lupa kita ajukan ke kehadirat junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja Abah Yai, Ustadz dan seluruh yang hadir dalam kegiatan acara silaturahim webinar pada malam hari ini. Saya nama Muhammad Naharus Surur, alumni Darul Amanah tahun 2009-2010. Tepatnya saya 3 tahun di Pondok Pesantren Darul Amanah. Di sana saya hanya di MTS-nya saja. Kemudian saya meneruskan di SMA Negeri, tepatnya di SMA Negeri 1 Mbuja. Selanjutnya terus saya beberapa kali
bercita-cita untuk menjadi seorang anggota polisi, daftar, alhamdulillah 3 kali baru bisa lulus menjadi anggota kepolisian Republik Indonesia. Oke, Mas Nahar, ini kayaknya saya potong dulu nih. Ya. Biar lebih terarah nih pertanyaannya ya. Kan tadi kan Ya. disebutkan di Nurul Amanah 3 tahun dari masa sanawiyah berarti ya, sanawi dari kelas 1 sampai Ya. kelas 3. Boleh tanya nggak, kira-kira pengalaman saat menjadi santri Darul Amanah selama 3 tahun itu apa sih? Pengalaman yang paling berkesan. Baik. Pengalaman yang paling berkesan adalah pertama kali masuk Darul Amanah, cerita awalnya itu ada saudara, kakak, itu mondok lebih dahulu Darul Amanah. Kemudian saya diajak, ayolah jadi santri Darul Amanah di Sukorejo. Kemudian saya ikuti, setelah lulus SD saya ke Darul Amanah. Pengalaman yang paling berkesan Darul Amanah adalah banyak sekali yang berkesan, tidak bisa saya satu persatu, namun yang paling berkesan adalah ketika saya pertama kali bisa ketemu dengan Abah. Karena dalam mindset saya, seorang santri bisa bertemu dengan Abah itu istilahnya sesuatu hal yang sangat istimewa. Karena tidak mudah bisa ketemu dengan Abah. Nah, waktu itu saya bisa ketemu dengan Abah pertama kali waktu ada silaturahim ketika Lebaran yang pertama saya bisa ketemu dengan Abah. Itu merupakan sesuatu yang sangat berkesan bagi saya karena itu pertama kali saya bertemu dengan Abah. Karena waktu pas pendaftaran beliau tamu banyak, kemudian nggak bisa bertatap muka langsung. Terus yang paling berkesan adalah bagaimana Darul Amanah mendisiplinkan seluruh santriwan, santriwatinya dari kegiatan sehari-hari yang sesuai dengan jadwal dan itu sangat teratur. Itu menjadi tar saya bagaimana kedisiplinan itu adalah hal yang sangat penting untuk kehidupan kita ke depan. Begitu, Ustaz. Oke, kalau membahas tentang disiplin nih, disiplin di pondok, kira-kira ini nggak sih, ngena nggak sih waktu kita di akademi kepolisian gitu, ngena banget nggak? Ya, maaf kami sampaikan kedisiplinan Darul Amanah sangat menjadi dasar saya ketika pendidikan selama 7 bulan di kepolisian, tepatnya di SPN Purwokerto, Polda Jawa Tengah. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena kegiatannya sama persis yang dilaksanakan di pondok pesantren. Yang pertama, di pondok pesantren kita wajib bangun pagi. Sebelum subuh kita harus sudah bangun, persiapan sholat subuh, barangkali bisa lebih awal, bisa sholat tahajud. Itu sama persis dengan yang saya lakukan. Saya di pondok pesantren bangun jam 3:30. Saya di pendidikan bangun juga jam 3:30. Persiapan untuk kegiatan pagi, sholat subuh, kemudian persiapan untuk olahraga pagi. Darul Amanah juga sama. Pagi hari harus persiapan sholat tahajud dulu sebelum sholat subuh, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pagi hari. Kalau Darul Amanah dulu kegiatannya sama persis lah dengan yang dilaksanakan saya di selama pendidikan. Kemudian siang halo. Ya. Oh. Halo. Udah bisa Mas, sudah bisa lagi. Oh ya. Bisa dilanjut ya. Oke. Kedisiplinan di Darul Amanah menjadikan dasar saya selama pendidikan di SPN Purwokerto. Baik kegiatan seluruhnya, kegiatannya hampir sama. Hanya bedanya karena materi yang diberikan saja. Jadi kedisiplinan saya yang diterapkan kebiasaan saya selama 3 tahun di Darul Amanah menjadikan dasar saya untuk melaksanakan mengikuti kegiatan pendidikan. Seperti apa kata Abah, apapun tadi tamu satu wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka akan dapatlah ia. Itulah yang selalu saya kenang dari beliau, yang dikatakan beliau saat kali subuh ketika istilahnya ambil kuliah subuh. Kalau di pendidikan istilahnya apel pagi. Nah, itulah yang disampaikan Abah kurang lebih seperti itu. Manjada wajada. Gitu, nyala lagi nih. Manjada wajada kan mapel mahfudat ya Tat ya. Mas ya. Masih ingat nggak guru mahfudatnya siapa dulu? Aduh, sedikit lupa. Ustadzah rumahnya Kendal, bisa sedikit lupa namanya. Itu ustadzah itu
saudaranya angkatan saya namanya Ferry yang sekarang dinas di Kalimantan, anggota TNI di Kalimantan. Kalau boleh tebak, Ustadzah Danah mungkin. Ya, mohon maaf, beliaunya sederhana sekali beliaunya. Saya ingat sekali. Oke. Itu kan tadi kalau iya, tadi itu kan kalau dari Mapel Mahfudzat ya. Sekarang Anda mau tanya nih, kira-kira guru yang paling favorit di Darul Amanah siapa? Guru yang paling favorit Darul Amanah banyak, hampir semuanya ustadz-ustadzah menjadi idola saya. Namun ketika di Darul Amanah saya ingat dengan Ustadz Ali Fauzi. Apakah beliau masih di sana? Iya. Udah beberapa tahun yang lalu, saat sekarang kalau nggak salah kemarin di Jakarta ya, saya lupa. Ya. Itu waktu saya di MTS ngajar kaligrafi kayaknya, kalau nggak salah ya. Oh, oke. Terus kan tadi juga nyampe ini katanya masuk kepolisian itu sampai 3 kali tes ya. Iya, betul. Nah, apa sih yang membuat Mas Nahar itu sampai kok mau gitu loh, sampai 3 kali gitu? Ibaratnya orang, oh udah sekali, udahlah gitu. Nyerah ini kok sampai bisa 3 kali itu apa sih motivasinya? Apa sih yang bikin Mas Nahar itu sampai, pokoknya mau nggak mau harus bisa kayak gitu? Ya, yang pertama karena jadi polisi adalah cita-cita dari awal saya. Saya ingin mengabdikan diri kepada bangsa dan negara melalui instansi kepolisian. Walaupun istilahnya mengabdi kepada bangsa dan negara bisa melalui berbagai macam instansi. Namun karena ini adalah cita-cita, maka saya harus wujudkan. Dan pertama, kedua, sampai dan ketiga itu kenapa masih tetap mau berjuang, karena selagi masih ada kesempatan, kenapa tidak. Terus itu tadi apa yang dikatakan Abah, manjada wajada. Kalau bersungguh-sungguh pasti akan dapat. Nah, inilah sudah saya buktikan ketika saya bersungguh-sungguh, alhamdulillah tercapai cita saya menjadi anggota kepolisian Republik Indonesia. Begitu. Alhamdulillah. Ikut senang juga sih dengernya nih. Soalnya ini banyak alumni ini saya lihat di partisipan nih, kayaknya beberapa alumni juga sebenarnya dulu banyak yang daftar jadi polisi nih. Ada di Susanto tuh kalau nggak salah dulu pernah daftar juga tuh. Terus ada M. Ali Abdul Rafi itu juga dulu pernah juga. Malah endingnya sekarang pada kuliah. Ya nggak apa-apa. Mungkin jalannya beda-beda ya Mas ya. Oke. Tapi sih kalau dari ceritanya sih ini ya, memang kalau mau jadi orang yang sukses memang harus konsisten dan istiqomah gitu ya kayaknya. Ya, betul Ustaz. Baik. Betul sekali. Sama satu lagi Mas, nih kita mau nanya nih terkait sama kepolisian. Kira-kira apa aja sih syarat masuknya? Ini kan kebetulan kemarin habis lulusan ya. Mungkin juga ini penontonnya, betul. audionya ada juga yang santri masih 6 yang saat ini. Mungkin bisa kasih apa sih syarat-syarat yang penting selain syarat administrasi loh ya? Maksudnya memang harus dia lakukan dari sebelum dia daftar. Mungkin PR yang bisa dia kerjakan sebelumnya itu apa aja? Oke. Baik Ustadz, kami sampaikan untuk menjadi kepolisian yang pertama sekali selain administrasi, maka disiapkan adalah bagaimana mental dan fisik kita. Olahraga teratur, kemudian pola makan, terus jangan sering-sering nongkrong yang tidak jelas, yang sifatnya akan merusak diri orang tersebut. Fisik itu sangat, karena selama 7 bulan itu memang kalau dipikir-pikir selama 7 bulan, jadi itu melalui jari cuma 7, tapi selama 7 bulan itu kegiatannya full kegiatan fisik. Dalam arti di sini untuk kegiatan pelajaran itu hanya ketika pagi sampai jam 2 siang. Selebihnya kita kegiatan-kegiatan fisik yang sifatnya perlu tenaga yang ekstra dan tidak istilahnya tidak sembarangan disiapkan, karena si fisik itu mempersiapkan tidak cepat dan tidak seperti membalikkan telapak tangan, karena itu butuh mental dan butuh persiapan yang benar-benar matang. Itulah kenapa menjadi anggota polisi maupun TNI itu harus benar-benar disiapkan dari jauh-jauh hari. Karena menyiapkan fisik nggak cukup 1 tahun, kecuali kalau memang sudah memiliki background seorang olahraga, oke lah. Tapi kalau
hanya dari background yang kurang suka dengan kegiatan olahraga, ya seharusnya sering-sering berolahraga untuk menyiapkan fisik. Itu aja Ustaz, yang penting Ustaz. Ini berarti saya tipikal yang 50-50 nih, antara suka olahraga sama yang enggak nih. Baik Ustaz. Ini masih banyak pertanyaan nih sebetulnya. Terus kira-kira apa sih pesannya Mas Nahar Surur ini untuk alumni yang saat ini masih belajar sama yang mereka-mereka yang sudah selesai belajar di Darul Amanah? Kira-kira pesannya apa nih? Baik, yang pertama kami sampaikan pesan untuk yang masih belajar di Darul Amanah yang kelas 6 ataupun seluruh santri yang ada di Darul Amanah, baik santriwan maupun santriwati. Yang pertama, ikuti kegiatan di pondok pesantren sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Laksanakan kegiatan, lakukan kegiatan program pesantren dengan sebaik mungkin. Karena yang panjenengan semua lakukan sekarang Darul Amanah akan menjadi hal yang sangat kalian rindukan ketika nanti sudah di Darul Amanah. Nah, ini untuk santri-santri yang masih belajar di Darul Amanah. Kemudian untuk yang sudah lulus, yang sudah mungkin sekarang kuliah, bekerja, maupun ada kegiatan di luar pesantren, pesan saya, jangan pernah melupakan Darul Amanah, karena apapun itu kita pernah menjadi salah satu santri di Darul Amanah, menjadi anaknya Abah sama Umi di sana, pernah bertatap muka dengan Abah, pernah, mohon maaf, pernah makan tempenya Darul Amanah, kemudian sayur-sayurnya Darul Amanah. Itu aja Ustaz. Tempe doang nih yang diingat nih. Karena dulu ketika di pondok pesantren ada pertanyaan, ke Darul Amanah apa yang kau cari? Pada dulu teman-teman saya guyon-guyonannya tempe Darul Amanah yang dicari katanya. Oh, tempe Darul Amanah. Jaket merahnya nggak diikutkan ya? Kulit melindinya nggak ikutan ya? Bolehlah satu paket. Yang akhir ya, soalnya nanti kita juga masih ada sesi tanya jawab kayaknya. Nih kayaknya para alumni juga banyak yang kepo nih sepertinya. Apa sih yang pengen ini kira-kira ucapan apa yang pengen disampaikan khususnya ke Abah Yai dan umumnya untuk Darul Amanah? Baik, mohon maaf yang pertama kami sampaikan ke Abah Yai, mungkin adalah pertemuan kami yang beberapa kali sebelum sudah pernah ketemu langsung dengan Abah, foto langsung dengan Abah ketika kegiatan upacara ulang tahun Bayangkara yang ke-73 di Darul Amanah. Dan dari kegiatan-kegiatan yang selanjutnya, kami Abah atas nama saya pribadi, alumni santri Darul Amanah, kemudian atas nama keluarga, mohon maaf lahir dan batin apabila selama kami di Darul Amanah banyak kekurangan dan kehilafan. Dan untuk seluruhnya secara umum, Darul Amanah semakin sukses, semakin berjaya, semakin berkembang. Suatu saat saya akan ke Darul Amanah untuk silaturahmi ataupun antar, insya Allah ketika ke depan nanti mungkin ada saudara atau mungkin malah anak saya mungkin bisa mondok di Darul Amanah. Begitu, terima kasih. Oke, amin. Kok ngomongnya sudah anak saya gitu, Mas? Ini pada tanya nih, udah berkeluarga atau belum ini? Belum, tapi bentar lagi insya Allah. Amin. Wah, kayaknya banyak yang kecewa nih. Baik, Mas Nahar, itu aja. Itu dulu aja ya. Nanti kita lanjut dengan sesi tanya jawab, karena setelah ini kita masih ada bukan orator ya, tapi ada pembicara satu lagi, alumni juga, ini tahun 2011, mungkin dulu sempat lihat atau mungkin pas jalan pernah ketemu, kita juga nggak tahu ya gitu. Ya itu aja ya. Jadi Mas Nahar tetap stay tune dulu ya, nanti kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Oke, makasih Mas Nahar. Baik, para audien online semuanya, ini santri online semuanya nih, santri Abah Yai online nih. Setelah ini kita akan mendengarkan pembicara yang kedua. Beliau ini juga lulusan Darul Amanah dan kuliah di Aktif Kendal. Mohon maaf kalau misalkan saya salah nanti ya. Beliau lulusan tahun 2011. Kebetulan saya masuk ngajar 2011 di sini, beliau lulus. Akhirnya kita ketemu lagi di sini malah. Yaitu Ustadzah Indah Husniyah. Beliau adalah
Ketua Balai Kesehatan di Pondok Pesantren Darul Amanah. Monggo Ustazah Indah Husniah untuk memperkenalkan diri secara singkat. Panjang lebar nggak apa-apa sih sebenarnya. Monggo dah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengaran nggak, Tat? Kedengeran dah, kedengeran. Waalaikumsalam, kedengaran. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayatnya sehingga kita semua bisa berkumpul pada malam hari ini untuk melakukan siaran live. Karena saya diberikan kesempatan untuk berbicara di sini yang saya yakin mungkin masih banyak orang yang lebih pantas daripada saya, tapi ya karena mungkin tadi yang memberikan kabar kepada saya Ustadz Hesan tidak menemukan orang lain, makanya saya yang disuruh memberikan sesi tanya jawab pada malam hari ini. Oke. Sudah memang dari awal sudah ditentukan dari 10 tahun yang lalu tuh nanti memang untuk webinar pertama kali itu yang namanya tertulis itu Ustazah Indah Husniah dah. Jadi antum santai aja dah. Oke. Ya. Ini kalau menurut saya Ustazah Indah Husniah itu selama di pesantren Darul Amanah adalah salah satu idolanya bagi santri bagian kesehatan. Ini yang pada ketawa-ketawa, senyum-senyum pasti dulunya bagian kesehatan di Pondok Pesantren Darul Amanah. Dah langsung aja dah tanya-tanya nih. Dulu di pesantren dari tahun berapa sampai tahun berapa? Dulu di pesantren itu saya pokoknya lulus 2011 dari tahun 2009 berarti ya. Ya 2009 sampai 2011. Setelah itu dilanjut kemana dah? Setelah itu kan awal lulus itu kan kita namanya anak baru lulus sekolah itu masih galau-galau itu mau melanjutkan di mana karena kan otomatis kita pengennya bareng sama teman-teman yang lain. Sedangkan teman-teman saya dulu kebanyakan ngambil kuliah di universitas di Semarang, mungkin yang guru seperti itu. Tapi karena saya berbeda minat sama teman-teman, jadi saya memilih jalur berbeda dan mungkin saya di kampus saya itu sendiri tidak ada teman yang lain. Kalau boleh tahu, kampusnya di mana dah? Akpit Pemda Kendal, kalau sekarang kan udah ganti nama 2019 kemarin, ikutnya jadi Poltekkes Semarang. Letaknya di samping RSUD Suwondo Kendal. Kemudian lulus tahun berapa dah kalau boleh tahu? Akhir tahun 2014 kayaknya. Kalau nggak salah, soalnya udah lama. Terus setelah itu pengalaman kerjanya di mana dah? Setelah itu pernah dari lulus itu ikut di klinik, kan ada bidan yang buka klinik. Saya ikut bidan klinik selama berarti dari bulan Oktober sampai Desember. Lalu keluar di rumah selama 2 bulan. Kebetulan saya orangnya itu cocok-cocokan, Tat. Jadi kalau kerja itu yang penting nyaman buat saya akan bertahan di situ. Bukan masalah finansial atau gimana, tapi yang penting hati saya nyaman di situ. Jadi saya masuk ke Darul itu bulan Maret 2015 kayaknya kalau nggak salah. Nah, ini Ustazah Indah keren ya, orang IPA tapi nggak ngurusin hitung-hitungan ya, Masya Allah, keren banget. Nah, terus kemudian mulai mengabdi di pesantren Darul Amanah di bagian kesehatan dari tahun berapa ya? Ya itu saya awal masuk pesantren itu Maret 2015 sampai sekarang. Dan jujur Maret ya, saya selama di Darul Amanah 2015 Maret. Ya. Dan jujur saya selama di Darul Amanah saya tidak pernah mendaftar di rumah sakit manapun. Masya Allah, memang benar-benar loyalitas tingkat tinggi ini. Berkah ya dah ya. Mantap. Alhamdulillah. Mantap tuh, ada yang nempelin mantap tuh. Oke. Dah mau tanya-tanya nih, sama sih pertanyaannya dengan Mas Nahar tadi. Selama jadi santri Darul Amanah, apa sih pengalaman yang paling berkesan? Kalau pengalaman, menurut saya selama di Darul itu hampir semua pengalaman itu berkesan ya. Tapi mungkin kayak pengalaman pertama kita jauh dari orang tua, pengalaman pertama kita
hidup bersama orang yang mungkin asing untuk kita selain keluarga kan. Terus pengalaman pertama, ada beberapa anak yang pengalaman pertama mencuci piring sendiri, mencuci baju sendiri. Menurut saya mungkin itu kesan pertama yang saya rasakan ketika awal saya masuk Darul Amanah. Oke, terus kan nyaman nih di Darul nih. Kira-kira siapa sih guru paling favorit waktu itu, waktu jadi santri di Darul Amanah? Wah, guru favorit. Kayaknya semua favorit karena semua ustadz-ustadz itu sabar ya. Ketika saya tidur di kelas itu nggak ada yang marah. Jadi semua guru itu favorit kalau menurut saya. Ini ajang silaturahim ya, tolong jangan buka aib waktu nakalnya dulu ya. Ya, kalau bisa disimpan dulu nih. Abah jadi tahu nih, kita nanti ketahuan kita. Kita sama-sama tahu ya, Tat, kalau kita hobi tidur semua. Iya. Ini enggak. Jadi enggak ada nih dah kira-kira yang paling berkesan ustadz siapa ya atau ustadzah siapa gitu? Siapa ya? Ustadz Nasir mungkin karena saya sering lihat beliau di depan Robito zaman dulu saya OSDA. Jadi mungkin Ustadz Nasir aja. Tes ingat ya dah ya. Tes ini mau nguji keingatannya ustadzah. Wali kelas terakhir dulu siapa? Ustadzah terfavorit itu ustadzah terfavorit itu Ustadzah Asih. Ustadzah Asih Suryani. Kelas 6. Iya, ustadzah favorit. Oh. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih bisa ketemu ya ya. Iya, walaupun saya tidur nilainya nggak pernah dikasih jelek. Nah, jangan gitu dah, mohon jangan disebutkan yang seperti itu ya. Iya. Ini yang lain pada ketawa nih. Kemudian apa sih? Tadi kan Ustadzah menyampaikan bahwa yang lain mungkin ngambil kuliahnya keguruan, terus banyak kan di Semarang. Kenapa kok Ustadzah Indah Husniah ini lebih memilih untuk menjadi bidan? Saya memang alasannya klasik ya, waktu kecil itu kan kebanyakan anak kan cita-cita apa sih? Jadi polisi, jadi pilot, jadi dokter ya. Memang saya waktu kelas 4 SD kalau nggak salah saya pernah ikut acara dokter kecil di SD. Terus sejak itu kayak saya tuh jatuh cinta dengan mengobati orang. Jadi memang di dalam hati saya angan-angannya itu, oh ya nanti suatu saat saya bakalan ini nih merawat orang. Karena saya juga kebetulan suka anak kecil, suka bayi, ya udah saya ambil pekerjaan. Terus ini sama sih pertanyaannya. Syarat-syaratnya untuk menjadi bidan gitu apa sih dah? Syarat-syaratnya kalau dulu zaman tahun 2012 syaratnya ya paling zaman dulu itu harus lulusan MA dari IPA atau IPS. Kalau selain itu dulu nggak boleh. Terus dia punya kemauan yang kuat serta tekad yang kuat juga, karena kan di kebidanan pun menurut saya pendidikannya lumayan keras. Jadi untuk orang-orang yang tidak punya mental yang kuat mungkin tidak bisa bertahan sampai akhir. Banyak teman-teman saya yang keluar baru 1 tahun, ada yang setengah tahun, ada. Berarti sama dong kayak Mas Nar tadi dong. Berarti kedisiplinan di pesantren tuh mempengaruhi waktu kita kuliah, bener nggak? Sangat, soalnya kan kebetulan akademi, hampir semua akademi kan disiplin, sangat disiplin. Jadi ya waktu di Darul itu benar-benar bermanfaat ketika saya di kuliah. Soalnya kan saya juga kuliah ada asrama, jadi di sana 24 jam kegiatannya seperti di Darul sama persis. Jadi kita mencuci piring sendiri, mencuci baju sendiri, bersih-bersih kamar, bersih-bersih tempat tidur, semuanya sendiri. Soalnya kalau di Akbid itu, kalau kita berangkat kuliah, kasur kita masih berantakan, jadi kelas tuh udah buang di tong sampah mungkin. Berarti hampir mirip kayak di Darul juga ya, Daya? Ya, sama hampir. Sama ya. Iya. Ya, jadi ada gayung di depan kamar, ya udah 5 menit pasti hilang gitu ya. Iya, hilang. Ya, benar. Terus kan waktu itu di Abid, terus kemudian dulu di Darul Amanah, dan akhirnya kembali lagi ke Darul Amanah.
Apa sih yang membawa Ustazah Indah Husniah tuh akhirnya tergerak lagi, pengen ke Darul Amanah lagi, apa sih? Dulu kebetulan dulu kan nggak sengaja ketemu teman yang memang dulu sudah kerja di sini, ketemu di kampus pas ada acara seminar. Terus kan saya tanya kerja di mana di Darul. Terus kan pas zaman saya dulu memang Darul itu belum punya klinik yang 24 jam. Jadi masih kerja sama Puskesmas. Terus saya tahu karena Darul itu punya klinik, awalnya sih cuma penasaran. Kayak apa sih Darul sekarang? Kan jujur sejak saya lulus, ketika saya kuliah 3 tahun itu memang saya tidak pernah mampir ke Darul karena waktu libur juga susah. Kita libur semesteran itu kadang kita pakai buat praktek. Jadi sama sekali nggak pernah ke Darul. Ketika lulus penasaran seperti apa Darul, terus ya sudah saya ngaji di sini. Terus pengalamannya nih dah, pengalaman ngabdi di sini dari tahun 2015 sampai saat ini tahun 2020 tuh apa sih yang berkesan? Kalau dulu kan pengalaman sebagai santri nih. Kalau sekarang kan pengalamannya sudah sebagai bagian balai kesehatan. Apa sih pengalamannya? Pengalamannya banyak sekali ya, karena saya masuk ke sini itu saya lulus belum ada 1 tahun. Otomatis pengalaman saya di pekerjaan itu ya saya pernah praktek, cuman kan beda dengan saya menangani pasien saya sendiri dan saya harus membuat keputusan sendiri, itu beda. Jadi awal masuk sini itu lihat anak yang jujur, saya ada anak tengah malam, mungkin kan banyak anak sakit tengah malam nangis gerong-gerong, masih berdek. Gerong-gerongin apa ya dah kalau gerong-gerong itu nangis apa ya, guling-guling. Oh, guling-guling. Oke. Jujur saya masih berdek, masih ini kenapa anak, kan kita di sini juga nggak punya peralatan yang kayak USG dan lain sebagainya. Jadi kita hanya menganalisa secara kasat mata, mungkin diperiksa tangan seperti itu, diperiksa perutnya kenapa. Jadi awal saya kesini itu benar-benar senam jantung karena anak-anak Darul itu kan sakitnya kadang tuh macam-macam, aneh-aneh, unik-unik. Jadi tuh pengalaman itu tuh, tapi lama-kelamaan karena saya sudah terbiasa, jadi kayak, oh saya tahu nih anak ini seperti ini. Mungkin namanya anak-anak kan ada yang mungkin lagi jangan rumah, oh ini anak ini memang benar sakit ini, gitu lama-lama saya paham. Banyak sih pengalamannya. Kalau itu kan pengalaman ya yang terberat kayak senam jantung dan lain sebagainya karena harus mengambil keputusan sendiri. Kalau pengalaman paling lucu apa dah nanganin anak sakit? Pengalaman banyak. Kalau anak, apalagi kalau anak baru, hampir semua anak baru itu pasti ada yang pura-pura sakit. Jadi mereka itu nggak mau makan karena alasannya perutnya sakit. Terus nanti telepon wali. Habis itu walinya telepon saya. Nanti dia pokoknya nangis-nangis, kecer, nggak mau apa-apa kecuali walinya datang ke sini. Kalau saya ustadz wali kamar, ustadz pengasuhan, kita bingung. Kadang jangan walinya itu jauh di luar Jawa. Terus kadang harus gimana gitu loh, Tat. Itu sih yang kadang anak-anak itu lucunya di situ. Pura-pura sakit ya, dan bisa dipastikan tuh pasti malam Senin ya, ya. Iya, pura-pura karena malamnya ada. Karena malamnya mau ada muhadharah ya, kayaknya gitu ya. Iya. Ya mungkin alumni. Ini Mas Nahar dari tadi senyum-senyum kayaknya dulu juga Mas Nahar sering kayak gitu juga kayaknya. Beliau kan santri Sanawi ya, jadi kemungkinan dulu Mas Nahar juga kayak gitu ya. Ya Ustadz, pernah beberapa kali. Pernah beberapa kali. Oke, makasih Tad. Oke, kita lanjut lagi ke Ustazah Indah Husniah. Ini kan tadi kan pengalaman nih. Kemudian apa sih dah pesan dari Ustazah Indah sendiri untuk alumni Darul Amanah yang baik yang sekarang masih yang sudah kerja maupun yang masih kuliah? Berarti buat yang alumni ya, yang dari luar. Iya. Nah, pesannya untuk alumni-alumni yang mungkin sekarang masih kuliah, jangan, kan dulu mereka kan mungkin di pondok, waktu main mereka tuh terbatas.
ketika kalian keluar dari pondok, mungkin ada beberapa anak yang sampai kalap main, muncak, dan lupa sama pendidikan, sampai mungkin banyak dari teman-teman saya pun banyak yang sampai kuliahnya itu hampir di drop out. Ya, untuk anak-anak yang seperti itu, saya berharap kalian jangan lupa diri. Pergaulan harus tetap dibatasi. Ingat kita itu dari mana, sekolah di mana, alma mater kita itu mana. Jadi supaya kita tidak mempermalukan alma mater kita sendiri. Untuk yang baru lulus, mungkin adik-adik yang sekarang kelas 6 lagi bingung mau daftar kuliah di mana, kalian harus tahu potensi kalian atau bakat kalian dan minat kalian itu di mana. Nanti untuk menentukan ke depannya, karena kan ketika kita kuliah itu tidak sesuai dengan minat dan bakat kita kan sama aja, nanti di tengah jalan juga kadang tidak lancar kuliahnya. Jadi kita harus tahu bakat dan kemampuan kita sendiri, serta tentu saja restu dari orang tua. Terus ada kita untuk anak-anak yang mungkin tidak bisa melanjutkan pendidikan, ya mungkin yang bekerja seperti itu, jangan putus asa juga, soalnya kan teman banyak dari alumni Darul juga yang tidak kuliah, membuka wirausaha juga banyak yang sukses kan sampai sekarang. Jadi dimanapun kita dan apapun pekerjaan kita, kalau kita berusaha, insya Allah semuanya akan membuahkan hasil. Iya, benar ya. Berarti emang sama ya, harus konsisten, kemudian istiqomah, terus kita juga harus tahu bakat minatnya kita ya, biar supaya nanti ke depannya jalan terus gitu ya. Iya. Ya, terus satu lagi nih apa sih ucapan yang pengen disampaikan ke Abah Yai ini? Walaupun sering ketemu ya sama Abah Yai ya, tapi kalau ketemu secara langsung kan biasa aja nih. Mungkin hanya face to face sama Abah aja. Ini kan ketemunya sama Abah tapi via online, kemudian disaksiin sama ribuan bahkan jutaan orang-orang di luar sana. Kira-kira apa sih yang pengen diucapin buat Abah Yai? Yang pengen diucapkan banyak terima kasih ya, Tat. Yang pertama mungkin saya dulu diberi kesempatan belajar di sini, dikasih ilmu, dikasih pengalaman yang sangat berharga. Terus ketika saya santri, kesempatan saya untuk dekat dengan Abah itu kan sedikit. Tapi ketika saya ngabdi di sini lagi, kesempatan saya untuk dekat dengan Abah, dengan Umi, dengan keluarga pesantren lain itu lebih banyak. Jadi di situ saya merasakan benar-benar kebaikan dari Abah, kebaikannya Umi itu benar-benar ketika saya ngabdi di sini. Alhamdulillah, Masya Allah. Pokoknya saya tidak bisa mengucapkan terima kasih. Tidak bisa membalas. Jangan nangis dah, stop this lagi. Lagi normal, jadi nggak boleh pergi kemana-mana. Itu kan buat Abah Yai ini. Kemudian kalau untuk Darul Amanah secara umum, apa nih yang mau disampaikan? Kalau untuk Darul Amanah, saya berharap Darul Amanah semakin maju, semakin berkembang lagi, semakin sukses lagi, dan semoga alumni-alumni yang mungkin sekarang sudah sukses bisa membantu Darul Amanah. Kayak mungkin ada yang pernah main ke Darul Amanah kan, di belakang Robitoh Putri itu ada tulisan Darul Amanah perlu dibantu dan diperjuangkan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Iya, betul banget nih. Oke, makasih banyak buat Ustazah Indah Husniah yang udah berbagi pengalamannya terkait kegiatannya selama ini dari jadi santri kemudian akhirnya kuliah di bidan dan kembali lagi ke Darul Amanah. Baik, Ustazah Indah dan Mas Nahar, setelah ini kita akan ada sesi tanya jawab nih. Ini dari adminnya katanya diminta, nggak apa-apa sesi tanya jawab aja. Yang penting bagi para penanya jangan lupa untuk bisa raise your hand. Kalau di HP itu ada apa namanya? Ada tombol untuk raise your hand atau lambaikan tangan. Kemudian nanti mohon untuk menyebutkan nama dan alamatnya ya. Monggo. Ustazah Indah Husniah maupun ke Mas Nahar. Oh, ini ada yang melambaikan tangan nih. Oke, Mas Talhab ya? Iya, benar. Oke.
Bisa sebutin nama sama asal dari mana, Mas? Sebenarnya ini nama samaran ya. Nama aslinya namanya Muntaha, kalau ada yang ingat. Lulusan 2010, 2009, 2010 ya. Oke. 3 tahun di sana. Oh, sebelumnya salam dulu hormat kepada Abah Pak Yai Mas'ud Abdul Qadir yang saya muliakan, saya hormati. Langsung saja, ini ada pertanyaan dari saya kepada Mas tadi, siapa namanya? Nahar. Oke. Mas Nahar masih di situ. Mau tanya Mas Nahar, Kalimantannya di mana Mas Nahar? Dan sekarang di situ menjabat sebagai apa? Dan kegiatan di kepolisian gimana pandemi seperti ini? Monggo dijawab Mas Nahar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Salam. kepada alumni Mas Muntaha. Ya, saya nggak asing sama beliaunya, ini sepertinya pernah jamaah bareng di masjid nih sepertinya ini. Ya, mohon maaf sebelumnya, kami sampaikan dinas saya di Polres Kendal, bukan di Kalimantan. Kebetulan teman saya namanya Ferry Kristianto. Sepertinya tadi saya melihat beliaunya ikut kegiatan ini, sepertinya ikut webinar. Mungkin bisa menyapa kalau masih connect ya. Itu yang di Kalimantan, rekan saya namanya Ferry Kristianto di TNI. Kalau untuk Kalimantannya, kalau nggak salah ini terakhir saya monitor di Pontianak sepertinya. Nah, itu untuk yang di Kalimantan. Tadinya untuk pertanyaan bagaimana pandemi corona atau lagi masa pandemi seperti ini. Baik, kegiatan di kepolisian selama pandemi untuk pelayanan masih tetap berjalan seperti biasa. Baik pelayanan yang sifatnya aduan masyarakat, kemudian pelayanan SKCK, pelayanan SIM, Samsat, dan seluruh pelayanan yang sifatnya ke masyarakat masih tetap berjalan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, menggunakan masker, cuci tangan dulu sebelum masuk ke ruangan, dan lain sebagainya. Namun kegiatan-kegiatan yang tidak diperbolehkan dalam kepolisian adalah kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengumpulkan banyak orang. Ya, itu misalkan mau mantenan rame-rame sementara belum boleh. Kemudian acara dangdutan, acara barongan, mungkin rekan-rekan di Kendal yang suka nonton barongan ataupun yang sifatnya nonton bareng seperti itu sementara tidak bolehkan. Kalau nikah masih boleh, ijab kabul masih boleh dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dengan maksimal tamu dari kegiatan acara ijab kabul maksimal 30 orang dengan tetap menjaga jarak dan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Begitu Ustaz. Pak Mas Muntaha, ada lagi mungkin? Oh, J. Ya. Langsung saja ini saya persingkat, saya sekalian ingin kundur mau pulang. Ini lagi perjalanan sama Bu Nyai, Bu saya. Jadi berhubung ini ketemu kayak gini jadi kangen sama Abah Pak Yai Mas'ud Abdul Qadir. Doakan Pak Yai, insya Allah besok saya datang ke pondok silaturahmi. Insya Allah ya sebelum duhur sampai, doakan kangen saya ini semoga menjadi barokah kepada semua. Sama Mbak saya insya Allah nanti coba saya sama Mbak Milatina Solehah, alumni berapa itu udah lama sekali. Jadi saya itu anak terakhir dari yang mondok di situ itu semua ada 4. Jadi yang satu itu yang terakhir saya, yang lainnya juga mondok di situ semua. Yang pertama itu Milatina Solehah, yang kedua itu Nur Mikromah, yang satu Muslih Maulana, yang satu terakhir saya. Jadi langsung saja ini Pak Yai doakan saya, insya Allah saya kangen, saya pengen ketemu sampai sana insya Allah sebelum duhur. Doakan semua teman-teman yang ada di situ, besok semoga lancar, selamat sampai tujuan, begitu saja. Monggo, yang lain, matur nuwun. Assalamualaikum. Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dilanjutkan lagi nih. Masih ada kesempatan yang mau tanya-tanya? Monggo, kami persilahkan bisa raise hand atau angkat tangan.
Udah, nggak ada lagi nih. Wah, padahal ada kesempatan banyak nih ya. Saya Oke. boleh? Oh, boleh. Silakan Mas. Sebutkan nama sama alamatnya dari mana ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya bernama Fajar Subhi, angkatan 2011. Tepatnya angkatannya bareng dengan Ibu Indah Kusniah kalau nggak salah. Mohon izin Pak Yai, saya ingin menyampaikan beberapa kata-kata. Mungkin ini sebatas untuk pesan yang saya sampaikan. Semoga dengan adanya Zoom meeting kita bisa mempererat tali silaturahmi baik secara face to face ataupun nanti bisa ketemu di rumah Abah Yai. Saya bertempat di Jakarta, tepatnya di Jalan Pelumpang B, nomor 18, RT 7 RW 8, tepatnya di nggak jauh dari Pasar Uler, Koja, Jakarta Utara. Saya salah satu alumni Darul Amanah yang dulu dibawa oleh Kiai paham, pasti kenal dengan sosok Kiai Rojum dari Petarukan, Pemalang. Saya salah satu muridnya juga. Nah, mungkin ini untuk kesan dan pesan untuk acara ini, saya sangat berharap besar semoga dengan adanya atau terlaksananya Iksada tahun 2020-2021 semakin mempererat, semakin menyatukan dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Pulau sampai ke Papua. Semoga santri-santrinya semakin bertambah, cita-cita alumni santri ini semakin membawa nama baik Pondok Pesantren Darul Amanah semakin maju, semakin jaya. Dan saya juga mohon maaf selama menjadi santri bahkan atau mewakili dari seluruh angkatan 2011, Elbles Expedium dan Elvis. Mohon maaf selama kami pondok atau bertempat tinggal selama mukim di Pondok Darul Amanah, banyak kesalahan baik perkataan, perbuatan, dan lisan kami yang mungkin menyakiti para bapak, ibu atau asatid dan asatidah. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu saja. Mungkin selama ini saya Fajar Subhi dari Jakarta sebagai guru di bidang IPA dan biologi. Mungkin kalau Iksada Jakarta, mungkin saya wakili dari seluruh alumni Iksada Jabodetabek, baik Tangerang, Bekasi, kemudian Jakarta khususnya. Terima kasih Ustadz Muhammad Mufti Hafiz. Mohon kiranya saya cukupkan. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya juga berteman di Instagram nih, cuman jaraknya apa kayaknya nih? Iya, apa Ya. pasti kenal. Makasih Ahi. Baik nih, kita lanjutkan lagi nih. Ternyata ada 25, berarti sekitar 4 tahunan yang lalu ya. Atas nama Muhammad Ali Abdul Rafi. Yuk, tafadhol Ahi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dadah, wabarakatuh. Pak Yai, teman-teman semuanya, rekan-rekan Iksada Indonesia. Ada yang ingin saya tanyakan, mungkin bisa dijawab Mas Nahar atau Ibu Indah, pembicara kita, tentang
pesantren. Saya kangen sekali, ini udah lama nggak main ke pesantren. Untuk pesantren itu bagaimana? Apakah sudah dimulai untuk kegiatan pesantren atau bagaimana menangani di dalam pandemi ini? Apakah perizinan dari kepolisian tadi, mungkin Mas Nahar bisa jawab bagaimana untuk yang di bidang pesantren. Ya, mungkin itu saja. Salam kangen dari Iksada Semarang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini kayaknya pertanyaannya bikin geleng-geleng nih. Monggo nih, mungkin yang pertama terkait dengan kegiatan pesantren di masa pandemi ini, bagaimana sih penyikapan dari Polres Kendal sendiri terhadap kegiatan keagamaan yang ada di pesantren? Monggo. Kayaknya sih baru-baru ini kayaknya baru dikumpulkan nih. Baik, terima kasih kepada alumni Iksada Semarang. Tadi saya sedikit lupa namanya, tadi nggak terbaca. Baik, Mas, kami jawab. Untuk kegiatan pesantren itu sudah lambat laun sudah dimulai, namun dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Dalam hal ini, sebelum para santriwan maupun santriwati masuk ke pesantren, itu akan dilaksanakan kegiatan pengecekan kesehatan suhu tubuh maupun rapid test yang dilaksanakan di masing-masing wilayah maupun di pondok pesantren. Itu merupakan salah satu cara untuk mencegah, mengetahui bagaimana kondisi santriwan maupun santriwati yang akan masuk ke pesantren. Namun secara pribadi saya belum tahu bagaimana kegiatan yang di Darul Amanah, apakah sudah pada datang atau belum untuk santriwan santriwatinya. Namun kemarin kebetulan di Kendal ada kegiatan mengumpulkan calon santri yang akan masuk ke pondok pesantren Gontor. Nah, kebetulan kemarin saya ada kegiatan bersama di sana, pengecekan suhu tubuh, kegiatan pengecekan santri yang akan masuk ke Ponpes Gontor. Mungkin di Darul Amanah juga akan dilaksanakan kegiatan yang sama. Begitu, Ustaz. Mungkin ada yang ditambahkan di pondok pesantren. Oke, terima kasih buat Mas Nahar nih. Ini saya cek lagi, harusnya Ustazah Indah masih ada ya, karena ada nih. Ini Ustazah Indah yang mau ngejawab nih, gimana sih protokol kesehatan yang ada di Pondok Pesantren Darul Amanah nih. Dari pertanyaannya Ali Abdul Rafi. Yuk, Ustazah Indah. Monggo, Ustazah Indah. Iya. Untuk protokoler masuknya santri berarti ya, kan sebentar lagi santri sudah boleh masuk pondok. Jadi untuk santri-santri itu nanti kita mulai memberangkatkan santri dari tanggal 6. Tanggal 6 itu awal yang berangkat itu pengurus putra-putri dan serta pengurus kelas 5, jadi ketua kamar rayon putra. Nanti digilir perangkatan setiap harinya. Jadi tidak langsung satu hari semua berangkat. Jadi perangkatan misal kelas hari tanggal 6 itu kelas 6, tanggal 7 itu kelas 5 dan seterusnya. Untuk selanjutnya anak-anak yang ingin datang ke pesantren diwajibkan membawa surat keterangan sehat serta surat cek darah lengkap. Jadi itu nanti anak-anak diperkenankan untuk cek laborat, nanti di laborat bisa bilang ingin cek darah lengkap seperti itu, nanti orang laboratnya paham. Itu bisa di rumah sakit atau di klinik yang mungkin lumayan besar. Soalnya kadang kalau di puskesmas yang kecil itu memang tidak ada kalau cek darah lengkap. Jadi nanti santri diantar wali harus menggunakan kendaraan pribadi. Misal pakai sepeda motor atau mobil pribadi, tidak ada yang boleh menggunakan kendaraan umum. Nanti santri itu diantar wali hanya sampai depan gerbang. Jadi wali-wali santri tidak diperkenankan masuk ke dalam lingkungan pesantren. Setelah itu santri masuk ke gerbang, nanti di sana akan dilakukan screening, jadi diperiksa cek suhu tubuh, barang-barang bawaannya didisinfektan, hasil tes laboratorium
cek darahnya itu diserahkan, dikumpulkan di depan gerbang. Nanti setelah itu mereka baru masuk ke kamar masing-masing. Jadi nanti ketika mereka masuk juga anak-anak disarankan untuk langsung mengganti pakaiannya masing-masing. Ya, seperti itu. Oke, terima kasih buat Saudara Indah dan Mas Mahar. Ini masih ada lagi yang mau bertanya ini, Mas Widodo. Ini disebutkan di sini alumni tahun 98. Monggo, Mas Widodo. Bisa memperkenalkan diri dan dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin karena saya paling tua, Ustaz. 98. Jadi tapi karena ada grup ini, alhamdulillah, jadi info tentang Darul Amanah itu bisa sampai. Kebetulan sebelumnya saya di Kalimantan, meskipun saya memang sebetulnya aslinya juga Jawa juga, tapi terdampar di sini, makanya saya sendiri kadang-kadang pengen ketemu kalau ada alumni Darul Amanah yang sempat ke Kalimantan, terutama Kalimantan Selatan, itu saya pengen kemarin ada sempat katanya ternyata saya kehilangan jejak lagi. Saya alumni tahun 98 dan pertama kali ada jurusan IPA. Jadi IPA waktu itu masih ada di pinggir antara dapur putra dan putri itu. Nah, kalau sekarang mungkin karena sudah lama, dan memang kemarin pas waktu sempat mudik, padahal pengen sowan dengan Abah Kiai, ternyata waktunya nggak sempat juga. Salam hormat dari saya, Ustadz, terutama. Jadi saya pengen pertama adalah studi banding, bagaimana studi banding terutama untuk masalah kesehatan. Kenapa? Karena kebetulan saya di sini juga diberi kesempatan untuk mengelola pondok, Ustaz. Jadi ada pondok, cuman karena baru 3 tahun dan alhamdulillah santrinya sudah mulai banyak 300, dan alhamdulillah di sini juga kemarin pada tanggal 1 itu sudah mulai masuk sekali, terutama yang lebih 20 jam kami. Halo Pak Widodo, ini kok sepertinya kayak nggak terdengar nggih. Coba dicek lagi coba. Jadi kebetulan sakit juga, apaan itu, kemudian yang salam hormat. Oke, udah kedengeran lagi, Mas. Enggak, Sat. Kedengaran, Sat. Sudah. Tadi agak kurang jelas, Sat. Sudah kedengaran, Sat? Sudah, Mas Widodo sudah kedengeran. Oh, sudah kedengaran, Sat. Oke, sudah. Oh, sudah. Oh, mungkin karena jauh, Sat, di Kalimantan, Sat. Iya. Oh, ya, nggih. Itu. Jadi nggih, mohon petunjuk dan mohon arahan dari Abah Kiai. Salam hormat ulo Abah. Rencananya sih kapan-kapan nanti rencananya mau studi banding juga ke Darul Amanah untuk
perkembangan dan juga kelangsungan pondok di sini, Ustaz. Mungkin itu, Ustaz, untuk sementara, Ustaz. Mohon maaf dan ampun sebelumnya, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga, Ustaz. Kalau mau Ustaz dibanding, wah, kita siap-siap banget nih, Ustaz. Senang kalau ada tamu-tamu dari jauh gitu. Nah, kalau untuk terkait sama protokol kesehatan atau kesehatan di Pondok Pesantren Darul Amanah, kayaknya nanti saya manggilnya Mas Widodo apa Ustadz Widodo nih ya. Jadi nanti Ustadz Widodo kayaknya bisa komunikasi langsung Mas aja. via bagian. Iya. Karena jenengan kebetulan alumni 98, saya 2007 ya. Jadi selisihnya hampir 10 tahun. Tapi nggak apa-apa, tetap keren. Iya, paling tua. Nah, jadi nanti Mas Widodo bisa komunikasi langsung ke bagian kepesantrenan, itu ada Ustadz beliau Ustadz Badrudin, mungkin jenengan kenal nggih. Nah, nanti untuk informasi terkait dengan kesehatan pesantren pun ya nanti bisa langsung melalui beliau langsung kayak gitu. Gitu aja ya Mas Widodo. Iya, Ustaz. Oke, nggih. Makasih Mas. Baik, kayaknya sudah kita cukupkan sekian nggih. Sebelum kita tutup, kesimpulan pada kesempatan malam hari ini yaitu dari dua pembicara kita, baik Mas Nahar maupun Ustadzah Indah Husniah, menyebutkan bahwa segala sesuatu yang kita jalanin itu harus konsisten atau istiqomah. Kemudian apa yang kita ambil itu harus kalau bisa sebisa mungkin ya itu harus sesuai dengan bakat minat kita, karena apa yang menjadi bakat minat kita nanti akan memperlancar kita ke depannya. Nah, kemudian terkait dengan kesan-kesannya kayaknya sih hampir sama ya, semua kesannya itu terkait dengan kedisiplinan, dan alhamdulillah disiplin di pesantren amat sangat berpengaruh baik untuk Mas Nahar maupun Ustadzah Indah Husniah di kepolisian maupun di dunia kebidanan. Menurut saya apa yang ada di pesantren ini walaupun kecil tapi itu amat sangat berharga ketika kita di luar sana. Baik, sebelum kita tutup, terakhir kali akan ada yang disampaikan oleh Abah Yai. Nanti akan didoakan oleh Abah Yai. Kepada Abah Yai kami persilahkan untuk memberikan tambahan sekaligus menutup acara pada malam hari ini. Ya. Assalamualaikum. Dengan berdoa bersama-sama. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidul awalina wal akhirina wa sallim wa radiyallahu wa tabaraka an kulli sahabati rasul ijmain. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina wa yafqahu qawlana. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin waftah lana futuhal arifin wa ja'alna lil ulama'il alimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawartal arda bi nuri samsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna waj'al auladana talamidatina min ahlil ilmi wal khairi wala taj'al auladana wa talamidatina min ahli syarri wa dari. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, demikian webinar kita pada kesempatan malam hari ini. Semoga kedepannya akan kita adakan lagi webinar-webinar selanjutnya untuk lebih mengobati kekangenan kita terhadap Pondok Pesantren Darul Amanah dan khususnya untuk Abah Yai Mas Abdul Qadir. Demikian yang dapat kami sampaikan dari saya selaku moderator. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Mohon dimaafkan karena ini sifatnya online, mungkin banyak kata yang tidak terskripkan, jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami ucapkan terima kasih kepada Abah Yai, kepada Mas Nahar, kepada Ustadzah Indah Husniah selaku pembicara. Mari kita bersama-sama tutup kegiatan webinar ini dengan membaca hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian kegiatan webinar. Kita tutup sama-sama. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.